Shalom, kita bersyukur pada Tuhan, kita dapat memasuki hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum segala sesuatu kita mulai, mari kita merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini bertema berhak menerima janji-janji Allah. Bacaan firman Tuhan terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Nats renungan kita yaitu Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan. Warisan sangat erat hubungannya dengan harta benda atau uang. Pada umumnya manusia bekerja keras dan berusaha agar memiliki harta yang banyak sehingga dapat diwarisi nanti kepada keturunan. Dan setiap orang pada umumnya berharap kelak akan menerima warisan dari orang tua. Tentu dengan pola pikir bahwa warisan yang banyak tentu saja akan memberikan jaminan atas kelangsungan hidupnya. Pada umumnya manusia berpikir di dunia ini dan berharap supaya memperoleh warisan yang banyak sehingga dia merasa dengan adanya warisan yang dia terima, dia merasa dirinya dalam posisi aman. Sementara warisan pada dasarnya tidak akan bertahan. Harta benda yang kita terima juga akan habis. Tidak akan kekal. Warisan, harta, benda yang kita terima dari orang tua kita misalnya. Karena itu Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat di Roma bahwa warisan yang kekal adalah warisan yang kita terima dari Allah. Warisan dari Allah berupa janji Allah itu sendiri. Dan warisan itu diberikan kepada anak-anak Allah atau kepada orang yang percaya kepada Allah. Paulus juga memberikan penjelasan bahwa yang berhak menerima warisan janji Allah adalah seseorang yang sudah menjadi anak Allah atau sudah percaya kepada Allah. Warisan janji Allah akan kita terima bersama-sama dengan Kristus dengan syarat menderita bersama-sama dengan Dia. Bersediakah kita menderita? Penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, kita bersama-sama dengan Kristus adalah kerelaan kita untuk berkorban. Kerelaan kita untuk mengampuni, kerelaan kita untuk hidup sebagai orang yang rendah hati, dan lain sebagainya. Itulah penderitaan kita sebagai manusia. Sama seperti Kristus. Kristus rela berkorban, demikian juga kita. Pastikan kita sudah menjadi anak-anak Allah dan bersama-sama dengan Kristus dalam penderitaannya, sehingga kita berhak menerima warisan dari Allah berupa janji keselamatan, janji penyertaan, janji pertolongan, janji berkat, dan janji-janji Allah yang lainnya. Banyak janji Allah. Tetapi apakah kita dapat menerimanya? Itu tergantung
pribadi lepas pribadi kita. Kalau kita memposisikan diri sebagai anak-anak Allah, maka warisan janji Allah itu akan menjadi bagian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih, kami berterima kasih ketika kami diizinkan menjadi anak-anak Allah, sehingga kami menjadi pewaris janji-janji-Mu ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami boleh hidup dengan janji-janji Allah. Karena kami adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dengan renungan harian Lentera Iman Kristen, kami meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk membagikan atau men-share renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Juga boleh di-like, di-komen, di-subscribe, dan terlebih tekan tombol lonceng apabila ingin mendapatkan notifikasi setiap video renungan ini kami upload. Terima kasih, Tuhan memberkati.